tiba saatnya kita sampai kepada materi kita tentang klasifikasi manajemen kelas itu sendiri. Berarti di sini mengelompokkan kelas itu menjadi dua bagian. Mengapa harus dikelompokkan kelas itu? Karena butuh tentang penjelasan-penjelasan yang real di dalam mengelola kelas itu sendiri. Satra sangka ku buat sebegini, jujur dari awal supaya saya mengerti. Sayang, ku ada hati terada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gus IMPD. Subscribe, like, and comment. share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Tekan tombol lonceng. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini saya akan menyampaikan tentang klasifikasi manajemen kelas. Itu tonton video ini sampai habis, jangan di-skip supaya mendapatkan informasi yang sempurna dan akurat tentang seputar mata kuliah kita, yakni manajemen kelas. Itu langsung kita ke materi. Cek terus. Dari uraian-uraian yang sudah kita bahas tentang manajemen di awal-awal sampai kepada ruang lingkupnya, tujuannya, fungsinya, manajemen kelas itu apa artinya, maka tiba saatnya kita sampai kepada materi kita tentang klasifikasi manajemen kelas itu sendiri. Maka kita akan membahas tentang klasifikasi manajemen kelas. Berarti di sini mengelompokkan kelas itu menjadi dua bagian. Mengapa harus dikelompokkan kelas itu? Karena butuh tentang penjelasan-penjelasan yang real di dalam mengelola kelas itu sendiri. Satra sangka ku buat sebegini, jujur dari awal supaya saya mengerti. Sayang, ku ada hati terada. Supaya mendapatkan kelas yang ideal sesuai dengan yang diharapkan oleh seorang guru dan kenyamanan bagi seorang siswa di dalam proses belajar mengajar itu sendiri, baik secara online, daring, ataupun secara luring, offline, langsung tatap muka. Maka seorang guru harus bisa menciptakan kelas yang nyaman bagi siswa-siswinya. Itu klasifikasi manajemen kelas itu dibagi dua. Kita bahas yang pertama. Kita akan berbicara mengenai fisik. Fisik ini mempengaruhi sebuah proses belajar mengajar di dalam sebuah kelas. Fisik ini sangat penting bagi proses pembelajaran untuk menunjang mutu dan kualitas pendidikan bagi peserta didik. Fisik itu diantaranya yang harus disiapkan oleh sebuah lembaga pendidikan, yakni pengelolaan siswanya. Bagaimana seorang guru itu bisa menguasai kelas
sehingga anak didiknya mampu untuk dikendalikan di dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Maka tugas seorang guru itu harus bisa mengelola tentang SDM, sumber daya manusianya. Siapa dia? Siswa-siswinya. Maka seorang guru harus bisa mengelola siswa dengan baik dan benar. Sasu sayangku tetap dengan sasu cintaku tetap dengan jika dengar sapu hati ini hanya ada aku yang saya miliki. Satra mau ada kata Tidak cukup baik saja. Kenapa? Harus benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah disepakati di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Ruang belajar. Ruang belajarnya harus diciptakan suasana yang menyenangkan. Suasana yang membuat siswa-siswinya betah di dalam kelas atau bisa belajar di luar kelas. Itu termasuk ruangan terbuka. Boleh, tetapi harus kembali kepada yang pertama tadi, yaitu pengelolaan siswa harus tetap dipegang oleh seorang guru, karena guru di sini adalah manajer yang handal. Manajer yang handal itu manajer yang sanggup untuk mengendalikan siswa-siswinya sesuai dengan kaidah yang berlaku, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam lembaga pendidikan itu sendiri, sehingga tidak ada menyalahi aturan-aturan yang sudah disepakati bersama antara wali murid dengan siswanya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan di lembaga pendidikan itu sendiri. Hei pujaan hati, apa kabarmu? Ku harap kau baik-baik saja. Selanjutnya kita bahas tentang perabotan di kelas. Di sini sedang dilakukan kegiatan belajar mengajar oleh kelas 7B. Materi yang sedang dipelajari adalah materi fisika. Di sini ada 3 meja guru. Ya, kita bisa lihat sini meja gurunya. Habis itu di sini ada printer buat ngeprint tugas. Lalu di sini dapat banyak komputer untuk one. Sudah selayaknya di kelas itu mempunyai perabotan, peralatan yang dibutuhkan. Meja guru harus bagus, kursinya harus oke. Begitu juga dengan siswa-siswinya, mejanya harus bagus dan kursinya harus oke. Dua hal ini sangat urgen di dalam kelas. Kalau ada bangku yang tidak bagus, maka akan mempengaruhi proses belajar mengajar dalam kelas itu sendiri. Maka dua hal ini wajib hukumnya disediakan oleh lembaga pendidikan untuk menunjukkannya kondisi kelas yang nyaman dan terkendali di dalam guru mengajar di ruangan itu sendiri. Di samping itu, ketika kita bicara perabot, maka harus jelas. Di dalamnya harus ada lemari untuk menyimpan data-data siswa di dalam kelas. Begitu juga dengan adanya data siswa, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, blackboard kecil, blackwitch kecil untuk mendata apakah gurunya ada, siswanya berapa, semua sudah ada, sehingga guru mudah untuk melihatnya. Oh, ternyata siswanya hari ini ada yang sakit.
Adegan alfa yang hadir sekian, guru tahu semuanya melalui perabotan yang berada di lingkungan kelas itu sendiri. Maka dari itu, alangkah baiknya jikalau sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan di dalamnya ada media pembelajaran seperti Infocus, laptop langsung, sehingga terkendali langsung oleh proses pembelajaran. Apalagi kalau ditambah dengan wifi internet, maka dengan mudah mengakses semuanya kegiatan proses belajar mengajar secara detail. Bagaimana seorang guru bisa menyampaikan materi-materinya dengan lugas dan terpercaya sesuai dengan kondisi real yang berada di lapangan itu sendiri, sehingga dapat menentukan kenyamanan bagi peserta didik dan guru itu sendiri, sehingga siswa-siswinya bisa betah di dalam ruangan belajar itu sendiri. Apalagi kalau di dalamnya ada AC yang sangat sejuk bagi siswa-siswinya untuk proses pembelajaran, karena di daerah kita selagi panas yang menyengat, selagi hujannya lebat, maka kita butuh AC untuk proses pembelajaran di siang hari. Untuk itu, jikalau lembaga bisa menyediakan perabotan-perabotan yang lengkap seperti ini, insya Allah kelas itu akan membuat nyaman bagi gurunya dan peserta didiknya, sehingga belajar tidak terasa waktunya habis karena memang nyaman di dalam ruangan kelas itu sendiri. Bilang pada Tuhan, boleh sesayangkan nona, semoga kita kan mampu jalani semua jodoh takkan kemana. Bilang pada Tuhan, boleh sesayangkan nona, semoga kita kan. Non-fisik ini sangat diperlukan di dalam proses belajar mengajar, karena manusia adalah human race. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi antara siswa satu dengan siswa yang lain. Bagaimana seorang guru itu bisa mengendalikan interaksi di dalam ruangan itu antara siswa satu dengan siswa yang lain? Perlu diketahui, tidak semua siswa mempunyai EQ yang sama, tidak semuanya siswa mempunyai kecerdasan yang sama, tidak semua siswa itu dari latar belakang yang sama, sehingga di sana banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam ruangan itu sendiri. Maka seorang guru harus bisa mengendalikan interaksi antara siswa satu dengan siswa yang lain, sehingga tidak ada kecemburuan sosial di dalam proses pembelajaran, sehingga guru itu betul-betul ilmiah, betul-betul menaungi semuanya siswa, betul-betul bisa mengayomi semuanya yang berada di ruangan itu, sehingga anak didiknya merasa nyaman karena mempunyai seorang guru yang sangat perhatian kepada siswa-siswinya, mengayomi semuanya yang ada di ruangan itu sendiri, yakni siswa-siswinya sebagai peserta didiknya yang harus dididik, yang harus dicintai, yang harus disayangi selayaknya anak sendiri. Sehingga seorang guru harus bisa menempatkan bagaimana seorang guru berada dalam ruangan kelas, bagaimana seorang guru berada di luar kelas. Ini tidak sama di dalam proses belajar mengajarnya. Maka guru harus bisa mengimbangi anak didiknya. Ketika dalam ruang kelas, maka fokus kepada materi pembelajaran yang sudah disiapkan, dan ketika berada di luar kelas, maka bagaimana seorang guru menjadi pembimbing yang ulung, pembimbing yang handal, yang dekat dengan siswa-siswinya, sehingga siswa-siswinya takluk dengan seorang guru tersebut karena dijadikan sebagai figur oleh anak didiknya tersebut. Biarkan kau selalu menyayangi, walau kau tak pernah mengerti aku, takkan hilang, takkan musnah. Dengan demikian, maka seorang guru itu harus menguasai tentang psikologi sosial, interaksi antara siswa dengan guru itu sendiri, sehingga bisa terjamin komunikasi yang nyaman, komunikasi yang menyenangkan, komunikasi yang dapat mempererat antara guru dan siswa itu sendiri, sehingga ilmu-ilmu yang akan disampaikan kepada anak didiknya
bisa tersambung dengan baik dan benar. Sehingga siswa-siswinya merasa nyaman apabila dekat di samping gurunya untuk mendapatkan ilmu dan untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang lain selain di dunia pendidikan itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komen, insyaallah akan saya jawab satu persatu sesuai dengan keinginan mahasiswa-mahasiswi semuanya. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.